Emang standar tuh gimana Bang? Standar apa ya? Standar ikut pageant lah gitu. Nah, kalau berbicara standar, ini jujur ya, semakin kesini semakin turun, downgrade. Itulah yang terjadi saat sekarang orang-orang yang ikut pageant saat ini itu hanya orang-orang yang mencari samir atau selempang doang. Ih banyak lagi Bang. Banyak. Banyak itu. Dan tapi di luar itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ini banyak orang-orang yang ngira saya bisa masukin orang ke suatu pageant karena saya ngelatih sana. Okay. No. Halo, selamat datang di podcast Kata bersama People ya. Kita hari ini kedatangan tamu spesial di episode kelima. Ada suhu perpageantan ini ya. Waduh, kita langsung present aja Abang Acoy. Boleh dong tepuk tangan. Halo Abang, lama udah ketemu ya? Lumayan ya. Lumayan ya. Lumayan. Oke, ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih, Abang Acoy ini adalah salah satu coach pageant ya, yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kita mungkin langsung aja nanya-nanya bersama Abang Acoy. Apa langsung ini aja Bang, kan ini nama Abang Acoy ini bukan nama asli nih ya? Benar. Nah, boleh nggak disepil nama aslinya itu siapa sih sebenarnya? Nama dari orang tua Oke. itu dikasih nama Andri. Andri. Ya, tapi Acuy itu karena tahun 2011 pernah melatih SEA Games di Kota Palembang pembukaannya. Nah, ada salah satu teman dari Jakarta manggil Acuy, akhirnya nempel lah nama Acuy, akhirnya dipakai untuk panggung, untuk nge-MC, untuk segala macam lah. Gitu. Jadi itu SEA Games, SEA Games. ngelatih apa Bang? Ngelatih opening SEA Games. Oh, lumayan ya, sudah SEA Games ya. Tapi kita lebih penasaran lagi, ini perjalanan karir dari Abang Acoy sendiri tuh gimana Bang? Untuk dunia pageant? Dunia pageant? Oke, awal-awalnya begini, di tahun 2008 iseng-iseng ikut pemilihan saya berasal dari Sumatera Barat, itu di Kota Pariaman. Itu pun dipaksa teman untuk ikut pemilihan itu. Didaftarkan, kemudian akhirnya ikut audisi segala macam. Dan masuklah ke jajaran finalis. Walaupun tidak menang saat itu, tetapi ya satu kebanggaan lah karena setelah itu karir semakin meningkat, diajak MC lah, diajak acara-acara oleh dinas lah gitu ya. Alhamdulillah karir dari sana mulai naik. Tapi di 2009 harus pindah ke Kota Palembang. Oh, itu jaraknya 1 tahun doang ya? Masa jabatan itu, lagi masa jabatan. Nah. Oh, 2008 artinya sebelum menjadi coach pageant itu ikut pageant dulu? Ikut pageant dulu. Sebenarnya tertarik di dunia pageant itu saat kuliah. Oke. Karena ada keluarga yang bekerja di dinas pariwisata saat itu di kampung halaman. Tanya-tanya bagaimana sih cara ikut, kalau di Sumatera Barat itu dipanggil Uda Uni ya. Uda Uni. Gimana sih cara ikut Uda Uni gitu. Akhirnya dijelaskan harus ikut dari kecamatan segala macam dengan tinggi sekian. Aduh akhirnya mengurungkan diri. Karena tinggi badan? Tinggi badan. Oke. Dan di Pariaman pun karena terpaksa ya coba-coba aja dan alhamdulillah berhasil kayak gitu. Nah 2009 pindah ke Palembang. Oh ini lumayan ya, biasanya Abang Acoy yang nanya kenapa tertarik ikut pageant. Nah sekarang aku yang nanya. Kenapa Bang ikut pageant, alasannya? Karena ada satu hal yang bisa dipelajari gitu ya, harus ada hal yang bisa kita tangkap dan kita pelajari untuk mengembangkan diri sebenarnya. Dengan begitu hal-hal yang selama ini kita pendam bisa kita kembangkan di sana. Nah gitu. Yang kedua ingin bersosialisasi dengan orang-orang yang tertarik dengan dunia pageant gitu. Belajar lagi dengan catwalk, public speaking, walaupun selama kuliah belajar itu semua, tetapi kan harus belajar di luar juga. Begitu. Iya. Nah ini tadi menarik tuh sebenarnya Abang Acoy sendiri kan bukan asli Palembang nih ya? Benar. Dari Sumatera Barat, Pariaman ya? Kalau aslinya Batu Sangkar. Nah Batu Sangkar itu daerah? Daerah lain lagi di Sumatera Barat. Nah ini sebenarnya yang penasaran ini kenapa sih kok bisa berkarir di Kota Palembang? Ya kan ikut pageantnya kan di Padang kan? Ya benar. Nah iya itu gimana tuh ceritanya? Nah di 2010 kan 2009 sudah bekerja di Palembang. Di 2010 itu saya diajak oleh Sanggar untuk ngelatih bujang gadis. Boleh nggak disebutin? Boleh nggak sih? Nggak apa-apa sih. Boleh ya. Disebutin
ngelatih Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan di 2010. Di 2010. Iya. Jadi pas pindah itu langsung gitu ya? Ya 2010 setahun kemudian diajak. Kemudian di situ saya melihat oh seperti ini loh pemilihan di Palembang. Oke. Akhirnya saya mencoba untuk mendirikan sendiri tingkat sekolah tapi tingkat sekolah di 2010. Oh. Nah, di 2015 karena sudah punya pengalaman, akhirnya diajak untuk ngelatih di pageant tingkat fakultas, boleh sebut ya? Boleh, Bujang Gadis Fasilkom Unsri. Oke, Unsri ya. Ya, Bujang Gadis Fasilkom Unsri pada saat itu 2015. Di 2015 itu 3 bulan kemudian Bujang Gadis Unsri. Nah, dari situlah dari media sosial, dari mulut ke mulut, akhirnya orang tahu. Karena personal branding kan kita sudah harus tahu dong personal branding kita kemana, mau dunia pageant, mau dunia MC atau dunia model, itu harus nge-brandingnya dari awal. Nah akhirnya mulailah berkembang dari kampus ke kampus, fakultas ke fakultas. Iya. Ini ada sosok inspirasi nggak sih Bang? Nggak ada Kayak sih. siapa misalnya, Ipar Gunawan misalnya? Oh sebelum itu belum kenal dengan Ivan Gunawan. Belum, maksudnya cuman tahu di TV, tapi Ivan Gunawan kan belum bergelut di dunia Belum pageant ya? Dia cuma desainer gitu ya? Iya, di dunia fashion. Nah, akhirnya ya mencoba-coba aja, akhirnya diterima oleh masyarakat Palembang. Iya. Nah, tapi ada nggak kontrasnya pemilihan di Sumatera Barat sama di Sumatera Selatan? Hampir sama. Hampir sama? Hampir sama, hanya memang budayanya saja yang berbeda. Oh, oke. Jadi Abang Oce ini udah lama ya berkarir di pageant lah ya, coach pageant gitu ya? Berapa tahun? 2010, 15 tahun lah. Berapa banyak Bang? Apanya? Pageant yang sudah ditekuni, yang sudah digeluti gitu sebagai coach pageant. Aduh, banyak nggak? 30-an deh lebih. Iya sih. Ada yang masih dilatih, masih dipegang, ada yang sudah tidak lagi karena memang tidak bisa mengatur waktu ya, karena manajemen waktu itu kan penting. Nah akhirnya saya mundur, atau ada beberapa pageant yang memang saya tidak terima lagi. Oh kenapa tuh Bang? Alasannya tuh? Boleh dibongkar nggak? Ini bongkar ya, tapi kita nggak nyebut Jangan merek disebut, ya. jangan disebut. Jadi ceritanya gini, ada salah satu pageant itu deal sudah deal, kita sudah cerita tentang konsep, malah tentang kostum kayak gitu. H-1 tiba-tiba di cancel oleh ketua umumnya, bilang begini melalui WA bukan telepon ya. Mohon maaf Bang, kita tidak jadi pakai Abang. Kenapa? Karena kita tidak punya budget. Itu alasannya. Padahal selama pertemuan yang kita lakukan tidak pernah sama sekali berbicara tentang budget. Abang mau dibayar berapa? Tidak pernah sama sekali. Tiba-tiba mengatakan tidak ada budget. Dan saya tahu yang pembinanya itu adalah teman saya. Saya bilang ini saya di cancel loh oleh ketua umum. Katanya tidak ada budget nih. Terus pembinanya bilang, untuk Abang itu sudah saya siapkan. Malah saya akan tambah setelah grand final. Oh oke. Berarti ada orang di balik ini nih. Ya sudahlah, alhamdulillahnya saya ikhlas menerima hal tersebut. Dan pada saat itu saya harus mengundur waktu untuk syuting film pendek. Film pendek yang untuk festival. Minta kundur ke karena ada jadwal tadi ya? Karena jadwal dengan Bujang Gadis ini. Bisa nggak diundur syutingnya 1 minggu? Karena saya ada kegiatan ini. Oh boleh. Akhirnya apa? Ini terundur, ini gagal. Ya ampun, dua-duanya hilang ya? Enggak, tetap yang syuting tetap. Tapi alhamdulillah juara 1 gitu kan. Ya itulah resikonya ketika kita dibatalkan secara tidak profesional sih menurut saya. Yap. Ada juga nih cerita apa nih? Ini ceritanya dibatalkan 2 kali. 2 kali? Ada 2 kali. Ini beda pageant dong? Beda pageant tapi yang 2 kali ini pageant yang sama. Nah, gini. Jadi awal pertama itu panitia ketemu, sudah ngomongin konsep, sudah ngomongin latihan segala macam jadwal lah. Tiba-tiba malam, besok mau karantina malam dihubungi oleh panitia, Bang mohon maaf Bang, kita nggak jadi kerjasama. Kenapa? Karena kata senior Abang terlalu terkenal. Alhamdulillah gitu. Tapi kan. itu bener sih Bang. Karena tadi kita juga sempat ngobrol juga kan. Di mana ada pageant ada Abang Acuy biasanya. Masya Allah. Selama aku MC juga selalu bilang gitu kan. Gitu ya. Nah terkenal takut bayarannya mahal. Saya tanya balik sama si yang panitia ini. Kamu pernah nanya budget saya nggak selama kita ketemu? Nggak ada kan? Ya udahlah ikhlasin.
Akhirnya beberapa tahun kemudian kembali dihubungi oleh panitia, adik-adiknya. Sudah ketemu, bicara budget juga saat itu, sampai saya harus menemani mereka ke tempat-tempat untuk pelaksanaan grand final, beberapa tempat. Akhirnya fix ada satu tempat karena kebetulan ada teman kerja di sana. Hamin besok karantina, pokoknya jam 11 malam. Tapi huru haranya itu sudah mulai dari jam 6 sore. Abang, kita narinya pakai musik live ya. Loh kok gitu nggak ngomong dari awal? Saya bilang gitu. Maaf dek, saya ini bukan pageant coach yang abal-abal. Saya profesional. Kalau kalian mau pakai musik live, saya punya musik. Ini musik saya. Silakan berikan kepada pemusik, bawakan musik ini. Akhirnya diskusilah mereka. Ternyata pemusik ini tidak bisa membawakan musik yang saya berikan. Jam 11 malam sambil nangis-nangis, ini panitia ngomong, "Bang, maaf bang, kita nggak jadi pakai abang, takutnya nanti ngerusak nama abang." Ya udahlah nggak apa-apa. Ikhlas. Logo lah bang ya. Logo. Dan alhamdulillah besok harinya dapat job yang lebih besar dari itu. Oh, selalu ada pengganti lah bang ya? Alhamdulillah. Iya. Gitu. Itu cerita di balik orang-orang yang membatalkan lah gitu. Oke, ini sebenarnya juga mau nanya nih, selain kegiatan coach pageant gitu bang ya, ada nggak kegiatan-kegiatan lain yang abang tekuni gitu? Saat ini selain coach, sekarang lebih fokus ke MC. Kemudian juga sekarang punya sekolah model. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang mau belajar model, catwalk, itu punya tempat sendiri, studio sendiri. Kemudian fokus ya itu aja sih. Dan guru juga kan? Guru. Iya. Karena ini mau nanya nih, gimana sih abang untuk manage waktunya bang? Karena kan banyak kegiatan nih. Pageant, apalagi misalnya kayak hari ini aja misalnya kan hari kerja kan gitu. Nah itu gimana tuh manage-nya? Nah gini, ini penting nih bagi orang-orang yang mungkin masih pemula ya. Asik. Masih pemula, oke. Ini kejadian di tahun 2020 saat saya kuliah S2. Di mana kerja pagi, pulangnya jam 3 sore. Kemudian jam 4 ngelatih pageant. Malamnya harus ngerjain tugas-tugas kampus, bikin tesis segala macam sampai jam 12. Nah itu memanajemen waktunya memang agak susah, hektik, benar-benar hektik. Nah itulah bagaimana mengatur waktu itu, saya di handphone itu selalu punya note, catatan. Misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian karantina bujangga di sini atau duta ini. Kemudian di tanggal yang sama ternyata ada meeting dengan ini, saya selalu buat, saya catat. Jadi ingat jam sekian di mana lokasinya itu dibuat begitu. Jadi untuk memanajemen waktu itu kita benar-benar mengontrol dirinya dan kita juga tahu kapasitas diri kita, apakah kita sanggup untuk menerima beberapa job dalam 1 minggu itu, kalau tidak ya terpaksa kita tolak. Karena ada beberapa kali dapat pageant dengan waktu yang sama, 2 pageant berbarengan. Itu nggak dilepas ya, ambil ya? Selagi bisa ya. Waktunya bisa diatur, ambil. Iya. Uang masuk, Wang. Ngomongin tentang uang, emang berapa sih bang? Aduh, boleh di DM aja nggak sih? Tergantung sebenarnya, tergantung instansinya. Sekali lagi, instansinya ada yang memang saya memahami kalau tingkat kampus punya standar segini, kalau tingkat dinas lain lagi kayak begitu. Sama kayak MC juga ya, kalau misalnya yang di rumah beda, di gedung beda gitu ya. Iya. Oke, ini juga nanya nih ya, sebelum itu kan kita nih bang kenal di salah satu pageant juga ya. Benar. Di Bujangga di Sunsri, dan kalau misalnya ngelihat abang Acu itu kadang serem, kadang lucu. Nah ini nih kadang gimana sih bang karakter pas jadi coaching itu, jadi coach gitu? Nah itu yang namanya profesional. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, kita harus melihatkan profesionalitas kita sebagai guru. Jadi kita tidak boleh juga terlalu membawa sesuatu itu dengan santai, tapi harus dibawa serius. Kenapa? Pageant coach itu punya tanggung jawab bagaimana penampilan finalis itu bagus di atas panggung. Karena contoh di Bujangga di Sunsri mulai dari catwalk, ya parade awal, opini, parade akhir, pengumuman, terus tarian, itu tanggung jawabnya pelatih, bukan ketua umum, bukan ketua pelaksana atau panitia. Nah jadi ketika kita latihan ya benar-benar serius. Tapi setelah latihan ya sudah santai. Jadi kita harus menjadi profesional di saat-saat yang tepat. Gitu.
Kalau dramanya sendiri Bang, di belakang panggung banyak nggak? Kadang drama tuh kan dibikin-bikin, kadang juga ya. Nah tapi drama-drama yang beneran ada nggak di belakang panggung? Ada ya? dengan panitia, dengan finalis. Malah kesalahan-kesalahan finalis itu bisa jadi bumerang, bisa jadi permasalahan besar di lingkungan itu. Emang standar tuh gimana Bang? Standar apa ya? Standar ikut pageant lah gitu. Nah, kalau berbicara standar, ini jujur ya, semakin kesini semakin turun, downgrade. Gimana tuh maksudnya? Karena kalau kita ngelihat sekarang nih di Sumatera Selatan ya, khususnya Palembang juga, banyak banget pageant. Nah maksudnya kok semakin turun? Ini kan trennya makin banyak nih, kok semakin turun gitu? Jadi kalau dulu persaingan itu, pageant itu kan bisa dihitung lah dengan jari. Yes. Ya. Dan orang-orang yang ikut itu memang punya kualitas yang benar-benar bagus gitu. Misal dari fisik, dari soft skill begitu ya. Nah, kalau sekarang semakin banyak pageant, semakin banyak pemilihan, malah yang ikut semakin orang-orang yang belum tahu kapasitas dia. Ngerti nggak sih? Misal ikut duta wisata deh, contohnya duta wisata. Pariwisata ya? Contohnya duta wisata. Pemilihan wisata gitu ya, duta wisata. Dia tidak paham dengan tempat wisata. Bagaimana mau ngikut? Terus dia tidak bisa menjelaskan tempat wisata. Public speakingnya jelek dong berarti. Iya. Nah apalagi kalau dituntut kalau misalnya pakai bahasa Inggris. Nilai plus ya kalau bahasa Inggris ya? Kalau dia bisa bahasa Inggris bagus, tapi kalau tidak bisa, lah jadi ya nilainya jadi turun dong. Itulah yang terjadi saat sekarang orang-orang yang ikut pageant saat ini itu hanya orang-orang yang mencari samir atau selempang doang. Banyak lagi Bang. Banyak itu. Dan tapi di luar itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hanya sekedar prestasi doang yang dibanggakan. Nah ini yang jadi permasalahan buat saya pikir, yang selalu saya pikirkan adalah mereka ikut pageant tapi tidak punya kontribusi gitu. Padahal mereka bisa mendapatkan hal-hal yang tidak mereka dapatkan sebelumnya. Misalnya kerjasama, kemudian mengenal karakter orang dan mengatasi karakter orang tersebut. Misalnya Pak Pascal ada orangnya cerewet. Bagaimana saya bisa mengendalikan dan memahami karakter orang yang cerewet gitu. Nah itu yang tidak mereka pahami sekarang. Terus hanya sekedar ya gue pemenang loh, gue ini loh gitu. Tapi akhirnya ya sekedar nama doang seperti itu gitu. Iya. Itu nanggapin itu kayak gimana Bang? Maksudnya ada kan orang-orang yang ikut pageant cuma ngambil selempang doang, predikat doang. Terus hilang gitu. Selempang seekers ya. Itu namanya ya Bang? Iya. Itu sangat disayangkan sebenarnya. Padahal ada hal-hal yang bisa mereka pelajari untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Begitu. Contoh, kalau misalnya ikut pageant A, di sana ternyata ada pelatihan public speaking, pelatihan catwalk atau beauty and handsome class. Kalau mereka tidak mengikuti, ya sama saja nggak ada perkembangan dalam diri mereka. Saat ini yang paling dibutuhkan saat ini saya lihat public speaking. Yang kurang Bang? Iya. Mereka bisa, kalau jalan juga masih belum bagus-bagus amat. Gitu ya. Tambah lagi public speaking yang jelek. Nah itu banyak kekurangan orang-orang yang ikut pageant tapi tidak sadar bahwa dirinya tuh banyak yang kurang loh. Terus satu lagi, ada orang yang cakep, tinggi, ganteng gitu ya, tapi tidak berminat ke dunia pageant, ada juga. Sayang itu sebenarnya sangat disayangkan. Malah yang ikut di bawah tingginya di bawah standar gitu. Banyak sih, karena aku tahu istilah di pageant itu yang 3 itu loh Bang. Brain, behavior, and beauty. Itu. Itu yang paling penting ya Bang ya? Paling penting. Kalau kita mau ikut pageant, ketahui dulu kapasitas kepintaran kita. Apakah kita pintar? Pintar itu bukan berarti kita juga harus menguasai semua, tidak. Tapi apakah kita pintar untuk mengatasi masalah, pintar menghadapi orang, termasuk public speaking tadi. Cara berbicara saja kita harus belajar. Gitu ya. Terus bagaimana behavior perilaku kita terhadap etika lah ya Bang ya? Iya, etika. Karena menurut saya etika itu paling penting. Sepintar-pintar apapun orang, seganteng-ganteng apapun orang, kalau dia bad attitude, menurut saya nol. Nol. Ya, apalagi kalau memang benar-benar orang itu kurang ajar. Ada Bang? Ada. Wow, itu seru sih. Lanjut yang tadi, beauty. Beauty. Ya beauty, ya kecantikan pasti, kegantengan pasti. Karena suatu pageant itu munafik kalau mereka tidak mengutamakan fisik.
Ya itu kalau misalnya tiga itu yang urutan pertama itu yang mana sih Bang? Kalau saya behavior. Perilaku ya, Etikanya yang pertama kali. Baru diasah dengan brandnya. Kalau beauty masih bisa dipoles, misal nih jerawatan masih bisa ditacap gitu ya. Kalau behaviornya bagus, insya Allah orangnya juga bagus. Nah behavior itu pengaruh dari keluarga dan lingkungan. Iya dong. Keluarga dong. Jadi gimana tuh Bang kalau misalnya, artinya dari akar dong? Satu keluarga akan mendidik seorang anak itu punya etika yang baik. Oke, anak ini sudah dididik di keluarga etikanya baik. Tapi bagaimana dengan lingkungannya? Iya. Misalnya kamu sudah bisa nih punya etika yang bagus, tapi berteman dengan orang-orang yang perangainya agak sedikit negatif gitu. Akhirnya terpengaruh. Terbawa arus lah. Nah akhirnya apa? Ajaran dari keluarga hilang gitu. Makanya keluarga pondasi pertama. Betul sih. Gitu. Tapi kalau misalnya ini buat teman-teman mungkin mau ikut pageant. Pasti kan Bang, aku dulu juga gitu sih. Mau ikut pageant tapi kayak rasa insecure. Nah itu ngatasin insecure itu gimana sih? Maksudnya ini masuk gak ya? Udah upload foto tuh Wibon itu kan lumayan malu lah ya. Kalau kita orang baru nih mau ikut pageant, upload Wibon, di like orang, ikut pageant, terus gak masuk terus. Nah itu tuh pikiran orang, gak masuk gitu nah. Ini yang paling penting, insecure itu penting. Iya. Penting, jangan diabaikan insecure. Oke. Kenapa? Dengan adanya insecure kita bisa memperbaiki diri. Contoh apa? Misal saya insecure nih gak bisa bahasa Inggris. Kenapa gak belajar bahasa Inggris? Speak in English with friends, with siapapun gitu kan. Saya jujur sampai until now belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris dengan teman-teman. Di kantor pun dengan teman-teman yang bisa bahasa Inggris, saya selalu berbicara bahasa Inggris. I don't care if me make mistake gitu kan. Tapi dibeneri oleh teman. Nih pengucapannya benar seperti ini loh. Gitu. Dan kadang-kadang saya bikin video dengan bahasa Inggris, ma'am, please correct. Dibantu correct dong. Oh ini pengucapannya seperti ini. Artinya insecure itu bisa jadi camukan lah ya buat berubah gitu ya. Nah tapi Bang, kalau misalnya nih ya, ada nih anak-anak yang tertarik tapi ada kualifikasi tinggi badan. Maksudnya kayak dia tertarik banget tapi gua kurang lagi tinggi badannya. Itu gimana? Makanya harus tahu kapasitas. Jadi nggak bisa tuh? Enggak, ada bisa. Bisa? Karena ada pageant yang orang dalam? Tidak mengutamakan. Wow, kacau. Aduh, ini nggak bener ini. Tapi ada kan? Kalau masalah orang dalam no comment ya, no comment ya. No comment guys. Gini ya, ada pageant itu yang tidak mengutamakan fisik. Beberapa ada ya? Ada. Jadi ketahui kalau saya nih maaf overweight, pendek ya, pendek tapi kekar gitu ya. Pendekar, Tapi saya pintar berbicara, ikuti pageant ini. Saya suka dengan bikin esai, bikin tulisan-tulisan, ikut pageant ini. Ada. Iya. Jadi jangan takut gitu loh, coba. Tapi memang ada pageant-pageant itu yang mengutamakan fisik. Iya sih ada ya. Ya memang ada. Itu tidak bisa dipungkiri karena memang kenapa harus diutamakan fisik? Tahu nggak? Penampilan? Tahu nggak? Nih alasannya. Misalnya ada satu pageant yang sudah besar, mengutamakan tinggi itu 180 untuk yang cowok atau 170 lah sampai 180. Yang ceweknya 165. Kenapa? Kalau misalnya yang menang tingginya seperti saya 160, tiba-tiba ada tamu tuh yang datang yang tingginya 180. Apakah harus saya jinjit kaki saya untuk mengarahkan bunga ke orang itu? Iya. Gak mungkin kan? Makanya dipilih yang tinggi-tinggi biasanya yang menang. Artinya harus tahu kapasitas juga Bang ya? Ya. Artinya kalau misalnya dia udah tahu misalnya kayak kualifikasinya 180 ya nggak usah gitu ya? Yang 180 malah dianjurkan. Tapi misalnya, tapi ingat sekali lagi, pageant mana dulu yang mau diikuti? Iya. Gitu. Kayak seperti apa ya? Kayak duta-duta pendidikan itu tidak mengutamakan fisik menurut saya. Nah untuk awal pemula nih misalnya mau ikut gimana sih harus menentukan pageant yang tepat gitu Bang? Pageant yang tepat. Pertama selain kapasitas itu apa yang kurang dari diri kita itu ditambah dulu.
Nah kita cocoknya di pageant mana nih? Kalau misalnya kita tingginya di bawah standar, ikuti pageant yang sesuai standar. Terus tambah pengalaman, pelajaran, baik itu tentang apa saja, budaya, adat istiadat, kesenian mungkin. Itu paling penting loh basic itu. Banyak orang-orang yang sekarang lupa dengan budaya dan adat istiadat sendiri. Nah, terus pelajari lagi bahasa Inggris kalau bisa, explain in English kayak gitu. Iya, itu kayaknya nilai plus banget Bang. Benar, apalagi kalau bisa bahasa selain Indonesia. Mandarin misalnya atau Jepang misalnya. Asal jangan bahasa tubuh gitu ya. Oke. Tapi aku kadang ngelihat juga sih Bang, maksudnya ada kan yang speech ya dia tuh ya. Pas grand final. Nah, itu kadang ngelihat ini kayaknya udah di apa ya? Maksudnya dia tuh bahasa Inggris yang sudah dihafal gitu. Itu nggak apa-apa penilaiannya atau gimana sih? Sebenarnya nggak masalah sih. Masalah, ya? Cuma ini yang sangat disayangkan nih ya. Aduh, bongkar rahasia deh. Kenapa dia? Kenapa dia? Seru deh. Sangat disayangkan kalau misalnya pageant itu kan ada pertanyaan. Pertanyaan. Kalau bisa pertanyaannya itu random aja gitu. Nggak usah, misalnya 15 finalis. Kasih 15 pertanyaan. Mereka pilih yang mana terserah mereka. Nah di situ dituntut mereka bagaimana pola pikir mereka. Iya. Jangan sampai kamu hafal pertanyaan ini ya, jawabannya ini ya. Atau cari jawaban sendiri. Nah itu sangat disayangkan sebenarnya. Tapi lagi-lagi kembali ke panitia dengan pelaksananya. Iya. Kadang juga orang nilai kalau misalkan banyak tuh penonton yang nonton. Itu kan kadang lihat wah speech-nya bagus tapi kok nggak menang. Nah itu kan. Ada penilaian di selama karantina. Nah itu sebenarnya Bang ya. Banyak ya prosesnya tuh apa aja Bang? Jadi selain di karantina itu kan selain grand final ada karantina. Di karantina itu dilihat apakah dia disiplin, bagaimana berpakaian, penampilan. Apakah dia ngupload endorse? Iya, endorse juga penilaian. Karena itu tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab. Terus apakah dia benar-benar bisa bekerja sama dengan orang lain, begitu. Nah itu tim terus satu lagi, apakah dia egois atau tidak. Karena juga dari sanalah kita bisa melihat yang kayak predikat-predikat itu ya. Yang persahabatan. Benar, karakter-karakter mereka itu akan muncul ketika mereka sudah satu tim dengan orang lain yang mungkin selama ini belum mereka kenal, hanya mereka kenal di selama karantina. Iya. Dari sekian banyak nih Bang, peserta yang sudah Bang coaching gitu ya, jadi coach, ini ada nggak peserta yang kayaknya tuh unik lah. Unik nih misalnya kayak lucu ya, ada yang lucu, ada yang kurang ajar tadi. Ada nggak Bang? Yang paling Abang inget lah gitu. Sejauh ini alhamdulillah ya orang-orang yang saya latih itu punya yang hal-hal yang baik. Memang ada yang negatif, tapi kita tidak perlu ngikuti yang negatif, kita hanya memberikan masukan begitu ya. Ya itu kembali ke diri mereka masing-masing begitu. Iya. Yang lucu ada, yang jahat juga ada, yang nakal juga ada, yang baik juga ada. Itu jadi hal yang bisa disatuin juga sih Bang ya. Maksudnya nggak mungkin di satu pageant itu orangnya sama semua. Benar sekali. Karena setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Dan kelebihan orang itu belum tentu dipunyai oleh orang ini. Iya. Nah orang ini punya kelebihan lain. Ini bisa dipakai, digunakan, dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan ini. Begitu. Nah ini juga balik lagi ke tren pageant Bang ya. Kan kita tadi sempat juga menyinggung kalau tren pageant di Palembang ini semakin menjamur dan banyak lah pokoknya. Banget. Nah itu tanggapan Abang sebagai coach gimana sih? Apakah cuan? Ya pasti dong cuan. Cuan ya. Kalau nggak cuan gimana coba? Iya. Tapi semakin banyak uang masuk ternyata pengeluaran juga semakin banyak ini kayaknya. Nah itu tapi gimana Bang? Maksudnya kok banyak banget pageant yang ada di Sumatera Selatan. Sampai aku tuh kadang bingung. Siapa sih duta pariwisatanya? Maksudnya itu kan banyak dan mirip-mirip gitu loh. Kalau masalah itu kan ini lagi-lagi ke independen ya. Suatu pageant itu ada independennya masing-masing. Mereka punya legalitasnya masing-masing. Punya regional director misalnya seperti itu. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Dan tidak di bawah naungan kementerian. Gitu. Kalau di bawah naungan kementerian, mereka juga harus bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Seperti apa ya?
putra-putri maritim itu kerjasamanya dengan angkatan laut kayak gitu. Artinya nggak apa-apa Bang ya? Nggak Maksudnya masalah. sebanyak ini pageant juga nggak apa-apa? Nggak masalah. Karena itu satu hal yang membuat orang-orang yang ingin berkembang bisa berkembang. Yang orangnya insecure bisa setidaknya bisa menghilangkan insecure-nya gitu. Sah-sah saja. Gitu. Siap. Tapi dari banyak pageant ini yang pernah Abang coaching gitu ya, ada nggak pageant yang paling berkesan lah pokoknya kayak, wah ini tempat aku nih gitu. Selain Dallas ya, BGD kan itu punya Bang nih. Ini Bujangga di Sunsri. Wah serius ini Bang? Ya. Karena, sebagai BG Unsri nih, karena gini, Bujangga di Sunsri itu kan dari awal berdirinya iya. Bujangga di Sunsri sampai sekarang alhamdulillah keterikatan dengan organisasinya sangat bagus gitu. Sampai segala sesuatu itu bisa didiskusikan, diajak diskusi lah begitu. Nah ini salah satu pageant yang sampai saat ini sangat berkesan. Dan banyak juga ini ya anak-anak yang dari BG Unsri itu yang sudah kemana-mana juga kan Bang ya? Benar, ada yang sudah di Jakarta, malah bekerja sama Ivan Gunawan. Ih siapa tuh Bang? Kio. Oh tahu. MC ya? MC termahal kayaknya tuh ya. Gak tahu ya. MC bawa ke Palembang. Terus ada siapa lagi ya, pokoknya banyak anak-anak BGU yang sudah sukses. Iya. Tapi di tempat lain juga menarik juga Bang? Menarik. Berkesan juga ya? Tapi ini sebagai informasi saya misalnya di kampus Bujangga di Sunsri nih, ada di kampus lain yang latih gitu ya. Tapi tidak mendalami ke organisasinya. Oke. Ada hal yang membuat itu tidak terjadi. Bisa saja ini mereka tidak mengajak orang luar. Maksudnya itu gimana Bang? Kan abang orang luar nih, misalnya di Bujangga di Sunsri, ada kampus lain nih, kampus A lah misalnya. Iya, udah brandingannya Unsri aja, milik Unsri aja gitu ya? Ini kan kalau di Bujangga di Sunsri saya diajak ke organisasinya. Kalau di kampus lain, just be a coach gitu loh. Tidak tergabung ke organisasinya. Kalau di Unsri itu yang memang benar-benar dari awal sampai hari ini ya Bang ya? Sampai sekarang alhamdulillah. Iya. Tapi kita balik lagi juga harapan Abang lah untuk pageant yang ada di Palembang ini gimana, apa lah gitu? Pertama untuk harapan ke pageant-pageant ini jangan hanya sekedar pemilihan, tapi carilah orang-orang yang benar-benar punya kapasitas yang baik, orang-orang yang berkompeten di situ. Karena semakin bagus anggota yang masuk, maka pageant itu akan semakin bagus. Karena kinerjanya yang akan dilihat selama 1 tahun. Gitu kan. Nah yang kedua, jangan hanya sekedar nge-branding pageant saja, tapi lakukan hal-hal positif terhadap organisasi atau pageant itu. Jangan hanya sekedar majang-majang diri saja gitu kan. Berdiri manis, tegak gitu. Nah ini. Tapi tidak ada hal positif. Banyak kan, ada juga tuh pageant yang bergerak di bidang sosial, ada pageant yang bergerak di dunia pendidikan, ada pageant yang bergerak di bidang pemuda begitu kan. Nah itu harus mereka-mereka ini kalau bisa saling bersinergi begitu kan. Sehingga pageant ini tidak berdiri sendiri, pageant A, pageant B berdiri sendiri, tapi ajaklah bekerja sama. Tapi ini kalau misalnya dari abangnya sendiri, ke depannya ini ya, dengan menekuni dunia pageant ini pengennya kemana arahnya nih Bang? Dari abang sendiri? Arahnya ya yang penting. Pengen internasional atau gimana? Abangnya, sayanya. Pengennya nasional dulu. Ke nasional dulu, jangan terlalu tinggi deh internasional. Pengen tinggi internasional, cuma kan ada hal yang membuat kita tidak bisa ke sana. Satu dunia pekerjaan tetap yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi selagi itu bisa dihandle, bisa jalani. Sekarang ini fokusnya ke nasional dulu. Alhamdulillahnya ada beberapa pageant yang sudah ngajak untuk ke nasional. Boleh di-spill Bang? Aduh. Apa? MM itu? Miss ya pokoknya Miss sama Duta 1. Duta apa? Yang nasional. Boleh gak sih? Boleh ya. Alhamdulillah tadi kan. Yang di atas tadi? Ya. Di atas banget ya? Ya kebetulan diajak ke nasional untuk Duta Anak. Jadi Duta Anak akan diadakan tingkat nasional, diajak untuk berkolaborasi. Terus itu pemilihannya di mana Bang? Di Jakarta. Ada satu lagi Miss Beauty. Miss Beauty ini kan tingkat Sumsel, sudah kerjasama. Dan kebetulan ownernya atau foundernya itu ngajak untuk ke nasional. Dan alhamdulillah pemilihannya di Palembang untuk tingkat nasional.
Insya Allah. Jadi harapannya abang pengennya karirnya ada di nasional gitu bang ya? Amin. Tapi sebenarnya juga ini juga sih bang, maksudnya kadang orang ya dengan menggeluti, ini hobi gak sih bang maksudnya? Atau passion atau apa ya? Nggak tahu tiba-tiba jadi passion gitu loh. Iya kan? Jujur awal-awal tidak ada niat untuk menjadi seorang pageant coach. Hmm. Hanya sekedar iseng-iseng punya pageant sendiri. Oke. Kemudian ya akhirnya ditarik oleh orang luar untuk bisa bergabung. Akhirnya terkenal gitu katanya kamu. Oke. Di mana-mana ada pageant Iya. di situ ada Bang Acu Iya. gitu kan. Oh artinya udah passion ya? Passion. Iya. Sampai saat ini alhamdulillah kesempatan itu diberikan sama Tuhan dan makanya jaga kesehatan paling penting sekali. Gitu. Iya. Tapi kadang orang menggeluti passion gitu kan bang. Itu pengennya totalitas. Ya. Maksudnya nggak ada kerjaan lain selain apa yang aku totalitas ini nih maksudnya. Karena abang masih ada nih kerjaan lain. Selagi bisa di Ambil. manage kenapa tidak, oi. Ya, dari sini ada. Iya, Masukkan iya. harus banyak sumber, say. Iya. Jadi banyak ya cuman nih. Alhamdulillah. Oke, artinya pengennya panjang bang ya di karir di dunia pageant. Selagi Tuhan memberikan kesempatan, maka gunakan kesempatan itu karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, 3 kali. Ketika Tuhan memberikan kesehatan, ketika Tuhan memberikan bakat, ilmu yang harus dibagi dengan orang lain, bagikanlah dengan orang lain selagi kamu mampu. Itu prinsip hidup sih sampai sekarang. Apakah akan ada masa stop bang? Maksudnya mungkin abang nanti bakal menikah. Maybe. Oh, saya sudah menikah. Sudah bang? Baru tahu tuh Pak. Kok bang udah di-spill di media sosial ya? Nah itulah gunanya. Jadi media sosial saya. Serius ini bang? Tapi single sekarang. Hah? Ya. Duren lah. Oh iya. Udah. Oke. Dan jujur ya ketika menikah. Itu kaget sih. Ketika menikah saya sudah berkarir duluan di dunia pageant gitu. Oh artinya nggak keganggu bang? Enggak. Oh. Tidak mengganggu sama sekali, malah disupport waktu menikah kan. Jadi selagi kita bisa menghandle semuanya, why not? Kayak gitu. Iya. Intinya balik ke diri kita, bagaimana kita memanajemen suatu diri kita agar kita itu tidak tumburan ini. Iya. Gitu. Karena ini jujur aja nih banyak juga nih teman-teman kru di kenapa nih? Kembali ke kenapa nggak disepil di media sosial? Nah itu tadi belum dijawab. Apa tuh kenapa? Saya punya prinsip kalau untuk keluarga saya tidak pernah spill. Tentang kehidupan pribadi tidak pernah saya spill. Okay. Selain pekerjaan. Media sosial yang saya gunakan cuma Kenapa bang? Ya. Maksudnya kadang orang juga ibaratnya abang kalau misalnya di kategorin public lah ya, public figure lah ya. Wow. Maksudnya artis kali maksudnya dikenal orang lah. Ya. Kadang seru ya kayaknya ini konten sama ini gitu. Kenapa? Karena itu menurut saya privasi yang harus dijaga. Oh gitu ya bang ya? Ya kalaupun kita misalnya sudah menikah gitu kan. Orang nggak tahu kalau saya sudah pernah menikah dan orang tidak banyak yang tahu. Itu di tahun 2015. Berakhir di tahun 2021. 2015 itu sudah di Palembang kan? Sudah. Sudah ya? Sudah. 6 tahun menikah dan orang tidak tahu kalau saya sudah menikah. Banyak orang yang mengira saya masih single. Iya, masih bujangan. Iya. Itu cincin itu bang? Enggak deh. Udah lepas dong, ini cuma sekedar. Iya sih, masa masih dipakai kan? Iya. Cari yang lain dong. Ada sudah bang sekarang? Insya Allah ya, mudah-mudahan. Tapi Amin. lagi istiqoroh aja memantapkan hati. Iya. Amin. Amin lah. Tapi ini ngomong-ngomong lagi nih, kru-kru di sini, teman-teman yang ada di sini banyak juga yang pageant bang. Oh ya, iya, saya ini tahu ada Dimas. Ini ikatan duta sekolah. Putri Indonesia Sumatera Selatan. Wow. Ini? Ikatan duta sekolah, SMA mana? Aku SMA 21. Nah itu, bukan. Coba deh ikutin pageant. Iya, udah kenal kan? Ada orang dalam. Hey, saya nggak terima ya guys. Tapi bang, nah ini bentar, saya potong. Udah. Ini banyak orang-orang yang ngira saya bisa masukin orang ke suatu pageant karena saya ngelatih sana. Okay. No. Iya. Ada. Aduh. Tawaran itu tuh ada. Enggak gini ceritanya. Okay. Di tahun berapa ya? Adalah salah satu pageant yang memang besar waktu itu. Dan saya bilang gini, ada orang yang
mengatakan kalau Bang Acu itu bisa masukin dia ke pageant itu. Saya bilang gini, siapa saya di sana? Saya bukan panitia, saya bukan bagian organisasi, saya juga bukan pembina di sana dan bukan pelatih di sana. Kenapa orang itu bisa bilang kalau saya bisa masukin ke sana? Iya. Nggak bisa lah. Gini, saya prinsipnya ketika orang itu punya, jangan nih ya, prinsip saya. Misal kamu mau masuk, ada saingan kamu. Padahal kamu bisa nih masuk ke pageant A ini. Tetapi karena ada orang dalam, si ini masuk. Akhirnya kamu terbuang. Akhirnya apa? Sia-sia zolim ke orang. Gitu loh. Iya. Sayang kan? Tapi ada kan Bang, kayak tawaran-tawaran itu. No. Masa sih? Enggak. Mungkin nolak nggak bisa misalnya. Kalau ada tawaran pun mungkin saya akan tolak. Iya. Akan tolak. Termasuk IDS, Ikatan Duta Sekolah yang saya pegang. Tapi itu juga termasuk ini ya Bang. Maksudnya kayak kata orang-orang kan. Kadang wah ini gara-gara ada ini. Ikut pageant masuk ini gara-gara ide ini. Nggak tahu ya. Kalau saya yang pegang saya tidak. Iya. Karena saya jangan sampai salah pilih. Orang yang patut kita pertahankan akhirnya keluar karena orang dalam. Jangan sampai. Kadang juga kualitasnya beda Bang ya. Nah. Apa yang enggak lah ngomongin orang dalam. Siapa tahu ini anaknya berkualitas kan. Iya. Masuk orang yang mungkin kualitasnya di bawah orang ini. Jadi akhirnya dan apa? Perasaan juga nggak effort kan. Nah, jadi kayak nggak ada usaha untuk pengen gini kan karena gitulah Bang. Iya, makanya kalau bisa jangan sampai pakai orang dalam lah. Berusaha sendiri aja lah. Di dunia pageant ngapain sih pakai orang dalam? Kadang utang budinya itu loh yang utang budinya lagi ya. Iya. Gitu sih kalau menurut saya. Ngeri agak serem ya. Agak berat pembicaraannya pakai orang dalam. Iya sih nggak ada tahu sih. Ya. Nggak ada yang kayak gitu. Jangan sampai kita itu ikut pageant ada orang dalam. Iya sih nggak ada sih. Aku nggak apa-apa. Dulu jadi finalis doang. Ya nggak apa-apa. Maksudnya tuh nggak harus yang kayak ada orang dalam. Toh gitu kamu berkembang dari teman-teman kamu yang lain kan? Ya. Berkembang badannya. Badannya berkembang. Itu makanya gue begini tapi itu jadi cambukan loh Bang. Maksudnya karirnya juga berkembang. Jadi cambukan kayak wah aku jadi finalis doang di sini. Teman-teman jadi ini. Sudahlah aku bakal nunjukin di luar gitu. Belum tentu pemenang itu bisa memberikan kontribusi yang baik. Sih, itu betul. Dan kadang-kala finalis itu malah yang lebih banyak aktif daripada pemenang. Banyak terjadi kayak gitu Bang. Yang terjadi. Begitu. Nah itu apakah itu salah pilih Bang? Atau gimana tuh Bang? Atau prosesnya yang ada salah gitu? Kalau masalah itu kembalikan ke Dewan Juri yang memutuskan. Iya. Karena kadang ada Dewan Juri itu melihat hanya di grand final saja tanpa melihat kegiatan karantina. Itu. Nah kalau bisa ini juga saya sarankan kepada pageant-pageant yang lain. Ketika ada pemilihan, ada Dewan Juri, libatkan Dewan Juri dari awal. Mulai dari interview, kemudian libatkan mereka misalnya memberikan materi, bisa saja kan, yang sesuai dengan kapasitas mereka begitu. Betul. Jadi Dewan Juri itu juga bisa melihat, oh ini anaknya cocok nih untuk jadi pemenang kayak gitu. Oke, artinya transparan dari awal gitu Bang. Benar. Ya? Dan sekarang belum terjadi yang kayak gitu Bang ya? Ada. Cuma kayak ada jurinya per sesinya gitu kan? Iya ada beberapa pageant itu memang yang sudah melibatkan dari awal. Oke. Ada. Iya. Sudah ada perbaikan sih. Siap. Ini mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, ini banyak juga mungkin anak-anak pageant. Aduh takut komentar netizen ini tajam ini pasti. Ini antusias mungkin teman-teman yang mau ikut pageant nih. Wah ini Abang Acu ini coach pageant. Nah apa sih tips lah buat teman-teman yang pengen ikutan gitu Bang? Yang pertama ketahui dulu diri kita, dalami dulu. Apa yang kurang dipelajari ditambahi. Kemudian yang kedua ketahui pageant apa yang harus kita ikuti, jangan asal-asal ikut. Terus ketahui apakah pageant itu punya akreditasi yang baik di mata masyarakat, gitu. Karena kadang ada pageant itu yang belum punya nama tapi sudah bagus. Misalnya baru pertama di satu daerah tapi sudah bagus nih peminatnya, artinya berarti punya akreditasi yang bagus, gitu ya. Ada juga pageant yang baru pertama tapi diterima masyarakatnya kurang baik begitu ya. Nah itu makanya dipilih-pilih dulu pageant mana yang harus kita ikuti.
kemudian latih diri untuk menjadi orang yang berperformance baik Iya, gitu. iya, iya. Mulai dari behavior, terus brain. Nah, itu harus dipelajari, beauty, termasuk beauty, karena kebanyakan orang tidak mengetahui hal itu gitu ya. Etika yang paling utama. Itu sih Bang ya. Iya, kita berbicara dengan orang seperti apa, bersosialisasi dengan orang seperti apa. Nah, itu harus dipelajari. Oke. Karena juga banyak teman-teman yang karena antusiasnya nih Bang ya, ikut les gitu loh, apa ya namanya ya? Modeling school. Iya, modeling school. Dan ini lumayan worth it juga kali Bang ya, ikut-ikutan kayak gitu ya? Malah itu lebih worth it. Boleh nggak spill kalau saya punya manajemen sendiri? Boleh Bang, saya punya inilah tempat promo Bang. Iya, promo ya. Jadi saya punya ikut salah satu manajemen di Kota Palembang. Nah, di sana ada sekolah model. Di sekolah model itu kami mengajarkan tentang catwalk. Catwalk itu dari basic sampai yang benar-benar yang harus putar banyak kayak gitu ya. Yang intermediate yang memang susah dipelajari. Kemudian belajar public speaking. Kemudian kami mengajarkan beauty and handsome class juga begitu. Jadi 3 ini kita berikan untuk orang-orang yang ingin ikut pageant yang benar-benar mempersiapkan diri mereka untuk ke dunia pageant. Bekal lah Bang ya. Bekal. Karena ketika kita ingin ikut pageant, minimal sekali lagi 4 bulan sebelum ikut pageant sudah harus mempersiapkan diri. 4 bulan? Minimal itu, kalau bisa jauh sebelum itu. Iya. Ya harus, misalnya kalau ditanya tentang ampera, kita nggak pernah nih nggak pernah bentuk ampera seperti apa. Misalnya, sudah tahu dengan ampera, tapi sejarah tentang amperanya kita belum tahu misalnya. Atau misalnya tentang tari tanggai, tari gending, tari tepak keraton, itu beda-beda loh. Nggak sama. Artinya semuanya tuh harus dibangun dulu ya? Iya. 4 bulan itu ya? Dan branding lah diri dari sekarang. Itu misal kalau misalnya di pageant itu ada ini atribut berbakat atau fotogenik. Misalnya. Kita fotogenik deh. Kita sudah mulai nih upload foto-foto kita, pose angle yang bagus, pose yang bagus. Itu branding. Orang tertarik dengan media sosial kita. Kalau misalnya kita mau ngejar bakat nih, di situ ada bakat, kita mulailah misalnya bakatnya nyanyi, main gitar atau main alat musik, ya mulailah branding. Karena yang paling dilihat itu adalah media sosial kan? Benar, apalagi jejak digital itu yang benar-benar menunjukkan diri kita gitu. Siap. Ada satu pageant di mana memang dikulik dari bermacam-macam media sosial. Wah, ketat banget itu Bang. Iya. Sampai kelihatan masa lalunya seperti apa. Ya kan dari jejak digital itu ada. Tapi mulut orang pageant ini Bang ya, nyablak semua ya. Apalagi kalau misalnya kayak ada pemilihan, terus ada peserta yang ikut, ada aja misalnya kayak, jangan ini karena peserta ini gini. Kadang ada yang kayak gitu Bang. Ada yang seperti itu. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ingat, sikapilah segala sesuatu itu dengan positif sehingga kita tidak terbawa negative thinking. Jadi positive thinking terus sehingga kita maju terus gitu. Boleh kita memikirkan perkataan orang, tetapi ada masanya kita harus memikirkan perkataan diri kita sendiri. Siap. Oke, terakhir Bang, kalau mau ada yang disampaikan nih buat teman-teman untuk teman-teman yang mau ikut pageant silakan, jangan takut. Sekali lagi gali potensi diri karena pageant itu salah satu ajang di mana teman-teman bisa untuk mengembangkan diri. Jangan malu untuk mengembangkan diri, jangan malu untuk belajar, bertanya dengan siapapun. Karena dengan semakin banyak bertanya, semakin banyak ilmu dan gali potensi diri masing-masing. Oke, thank you Bang Acuy. Udah main-main ke Media Bersamo hari ini. Terima kasih atas undangannya. Siap. Ditunggu undangan berikutnya. Asik. Oke deh, thank you teman-teman Bersama People ya. See you di episode selanjutnya. Thank you.